manapun juga, itu masih bisa relatif. Relatif itu tidak tepat betul gitu saudara ya. Kalau dibanding dengan jumlah 1 juta misalnya, ya toh, maka kita tidak lebih banyak jumlah dari bangsa itu. Barangkali kita bisa 999. Barangkali kita bisa 500.000. 1.500.000 ya. Jadi masih relatif. Bisa setengah besar, bisa agak besar dibandingkan dengan yang besar. Tetapi Tuhan apa adanya, to the point begitu ya, maksas itu. Dalam kalimat terakhir, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, paling sithik. Hari ini saya lebih banyak mengajak saudara untuk merenung, saudara. Ya, saya tidak sedang mengajar ilmu kebatinan, tetapi mari kita batin sendiri gitu. Apalagi saya dan Ibu Ruth yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin saudara. Ya, kita ini kecil, saudara. Ya atau ya? Ya. Dibanding dengan yang lain, kita paling kecil. Bukan karena lebih banyak jumlahmu, dari bangsa manapun juga, dari gereja manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Haleluya. Kalimat intinya di tengah, saudara. Ya, Tuhan terpikat hatinya kepada saudara dan saya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memilih kita. Amin. Ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang, maka Tuhan melakukan perbuatan besar, membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Dan selama 40 tahun banyak perbuatan tangan Tuhan yang besar-besar yang dialami oleh bangsa ini, sehingga bangsa-bangsa Kanaan podo ketakutan, saudara. Ini bangsa kecil, tapi membuat bangsa-bangsa Kanaan itu ketakutan. Saudara ingat pengakuan Rahab? Ketika kami mendengar kalian menyeberang laut dengan tangan Tuhan, kami ketakutan. Padahal mereka jauh lebih besar. Negara Israel itu apalagi sekarang, saudara ya, dikelilingi negara-negara Arab lainnya. Itu saudara iso popo, saudara, di tengah kecil dikelilingi gede-gede. Kita nggak melihat Israel, maka kita lihat diri kita sendiri. Haleluya. Kita kecil. Kalau saya berkata begini, jangan saudara berpikir, Pak, jangan ngomong gitu, sia-sia. Kita besar. Jadi nggak masalah kita kecil, tapi Allah kita besar. Tapi saya mau pegang firman Tuhan apa adanya, saudara. Kalau Tuhan ngomong kita kecil, ya kita kecil. Bagaimana kita gereja
yang kecil mau punya pengaruh yang besar bagi dunia. Ingat tema kita masih itu ya. Ya. Pak Paulus ini kemaki. Pak Paulus ini lagi mimpi. Nah, kok gereja gede, kecemplung gereja cilik. Stres. Terus ngomongnya sih gede-gede, padahal saiki. Bukan, sudah. Mari kita renungkan bagaimana kita sebagai gereja yang kecil bisa memiliki pengaruh yang besar bagi dunia. Dan itu bukan pertanyaan kita sendiri yang harus kita jawab sendiri, saudara. Banyak gereja bergumul dengan pertanyaan ini dan berusaha menjawab berabad-abad. Saudara, masalah dengan gereja tidak terletak pada ukurannya, atau lebih tepatnya ukuran jumlah kumpulannya. Kalau jumlah kumpulannya besar, kan tempatnya harus besar juga. Kalau banyak yang bawa mobil, kan harus bikin tempat parkir. Makin besar ukuran jumlahnya, makin besar fasilitasnya. Ya atau ya? Ya. Kalau Tuhan berkati kita, tahu-tahu 2 kali lipat jumlah jemaat 100. Kira-kira ruangan ini muat nggak 100? Wah, kalau enggak pandemi. Kalau enggak Setelah pandemi muat. titipan benda-benda disingkirkan, Harta karun. kan harus nambah. Jadi masalah dengan gereja tidak terletak pada ukurannya. Masalah dengan gereja adalah terletak pada jangkauannya, gayuhnya. Seberapa jauh kita mau gayuh, seberapa banyak kita mau mengambil. Ya, ketika kita melihat kecilnya pengaruh gereja atau bahkan tanpa pengaruh, hati kita sedih gak, saudara? Perenungan ini mari kita terapkan dalam hidup kita. Kalau gereja kita yang sudah kecil ini juga tidak punya pengaruh apa-apa, kira-kira kita sedih kan? Jangan lagi mempengaruhi orang-orang yang belum Kristen, mempengaruhi sikap kita sendiri masih nggak terlalu jauh, nggak terlalu nyokot. Ketika pengajaran di gereja disampaikan, dampaknya nggak ada apa-apa gerakan. Saudara, mari ini menjadi pemikiran kami semua, kita semua. Dan jujur saudara, setiap kali saya memikirkan ini, istri saya selalu berkata, "Oh, mikir apa?" Pengaruh. Sekecil apapun, tidak masalah. Masalahnya adalah kita punya pengaruh seperti apa. Ketika firman Tuhan disampaikan untuk hidup keluarga, apakah itu berpengaruh terhadap keluarga kita?
Saya seorang hamba Tuhan yang berhasil. Saya pernah jadi pemimpin daerah ketika saya di GBDI, ex-karesidenan Bojonegoro. Kemudian ketika saya masuk di sinode, saya pernah menjadi pemimpin sinode 13 tahun lamanya. Saudara, dan sinode ini sampai ke luar negeri. Saya berpikir saya sudah besar. Saya sudah berhasil. Tetapi ketika saya merenungkan, saudara-saudara, saya merasa masih kecil. Jangkauan itu masih belum seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Secara materi, secara ukuran pertumbuhan gereja luar biasa. Tetapi ketika saya mawas diri, saya tahu bahwa itu masih belum sebesar yang Tuhan inginkan. Dan terus terang suatu saat Roh Kudus berbicara kepada saya, apakah pelayanan saya bisa memberi pengaruh sebesar Allah di dunia dengan kebutuhan sebesar yang diperlukan oleh Allah untuk dunia ini. Saudara, kadang-kadang kita berhasil sedikit aja, kepala kita sudah besar. Ketika dulu saya dipilih, dicapuskan sebagai pendeta tanpa pendeta muda, dari pembantu pendeta di GBDI. Tahun 76, ikut mubes di Jakarta. Tahu-tahu lompat, saudara, naik, langsung dilantik sebagai pendeta. Di GBDI itu sangat mustahil dalam tanda petik. Saya pulang dengan penuh sukacita. Sampai di rumah, saudara-saudara, waktu itu saya di Kapas. Saya ditarik minta di Bojonegoro menjadi wakil gembala. Di Kapas itu gerejanya seperti ini, masih lantai tanah tambahan. Gedungnya dalam tanda petik gedung itu dari bambu gede. Saudara tahu toilet kami waktu itu gali lubang dalam, kasih itu bambu yang bundar itu, cemplungnya belum, terus di atas dipasang WC, di atasnya itu toilet. Ditarik Bojonegoro jadi wakil gembala. Jemaatnya waktu itu sudah 300-an. Sekarang wah meledak. Saya merasa sudah besar, saudara. Gede nggak sih? Kadang-kadang kita gitu, saudara ya. Terus lupa diri. Merasa harus dianggap. Terus meremehkan yang lain. Iya dong? Meremehkan istri, meremehkan orang tua, meremehkan tetangga, merasa wah. Lalu kemudian pindah Semarang, dipelontosi. Maksudnya kependetaan saya dalam tanda petik kayak tidak diakui di gereja Islam Masih. Pelayanan saya pertama adalah jual buku. Bayangno, saudara. Pendeta GBDI sudah pemimpin wilayah di Semarang, Dr. Cipto. Saya jual buku, saya kolektor. Tapi tidak lama kemudian naik, dipilih jadi ketua sinode GIA dan terus menerus.
wah, tambah merasa gede lagi. Lupa diri dalam tanda petik. Tapi puji Tuhan, nggak lama sudah. Itu sangat bersuka cita. Karena Tuhan terus membentuk hati saya. Dan Tuhan kasih karunia, hati saya ini ternyata masih mudah dibentuk. Hati-hati saudara, kalau hati kita sudah sulit dibentuk, ya hati-hati. Nah, puji Tuhan, hati saya masih mudah dibentuk. Jadi Tuhan, saya tetap merasa jangkauan saya tetap belum sebesar yang Tuhan inginkan. Sehingga sebesar apapun gereja yang saya layani pada waktu itu, bukan terletak pada besarnya itu, tetapi terus-menerus Tuhan mengawasi, meneliti, mengontrol hati saya tentang jangkauan. Dan 4 tahun ini Tuhan pindahkan saya di tempat yang kecil, yang membuat saya bersyukur karena Tuhan sering berhasil membentuk hati saya, tidak melihat soal besar kecilnya kondisi, tetapi selalu mengukur jangkauan. Saudara, jadi mari kita renungkan, sekecil apapun kita, jangan kita minder, tetapi mari kita mengukur dengan jangkauan kita. Amen. Saya sudah menyampaikan di doa pengerja, sudah melakukan pembinaan kepada pengerja. Kita ini kecil, ya. Tetapi ternyata kalau kita baca Alkitab, Tuhan selalu mulai memperhatikan dengan yang kecil-kecil. Setiap mulai dari yang kecil, maka Tuhan percayakan yang lebih besar. Ini juga Israel itu kecil, tetapi Tuhan terikat hatinya dan memilih kita. Amin. Coba saya hanya mau yang gede-gede, saudara. Setelah istri saya dipanggil Tuhan, saya tentu nggak mau pilih menikah dengan ibu gembala saudara. Kecil. Kalau tahu harus kedua. Kalau boyong dia ke Kudus, nggak masalah, saudara. Atau kalau harus menikah dan tidak di Kudus, saya pilih calon istri yang gerejanya gede-gede loh. Tuhan meneguhkan saya, saudara. Jadi bukan soal kondisi kita, tapi mari kita merenungkan jangkauan kita sebesar apa, jangkauan kita sejauh apa. Dan ketika kita bisa menjangkau, maka saya selalu pesan, jangan kita besar kepala. Saya bersyukur gereja kita kecil, saudara. Tetapi di RT 3, 2 anggota jemaat masuk jadi pengurus RT. Dan saya pesan, jangan selalu rendah hati dalam melayani jemaat. Itulah tempat masyarakat. Itulah tempat yang Tuhan beri untuk saudara menjangkau lebih jauh. Dan tidak lupa bergereja. Saudara, mari kita renungkan. Tidak ada gereja yang cukup besar yang bisa memberi pengaruh sebesar Allah di dunia.
dengan bertumbuh. Dengan demikian kita selalu merasa kecil di hadapan Tuhan. Tidak mengandalkan kondisi kita. Gereja 2, sekarang bukan lagi GPDI 2. Kalau saudara lihat map, maka GPDI 2 masih ada. Tetapi komentarnya ditutup. GPDI Kemah Daud. Kemah Daud, ya. Komentarnya ditutup. Permanen. Lalu munculnya pertama gereja 2. Sekarang sudah muncul gereja Isa Al-Masih 2. Namanya beda, tapi kita tetap kecil di hadapan Tuhan. Amen. Dan ingin punya jangkauan yang lebih lagi. Kita renungkan itu. Mulailah kita bertumbuh lagi dengan pertanyaan yang lebih menakutkan dalam tanda petik. Apabila gereja kita tutup besok, apakah dampaknya bagi orang-orang yang ada dalam radius dekat kita? Itu bicara soal jangkauan, bicara soal pengaruh. Dan pertanyaan saya barangkali sudah ketinggalan zaman, saudara ya. Apabila besok gereja ditutup, kita sudah pernah ditutup karena pandemi. Itu rupanya tes. Jadi jangan nunggu ditutup ketika ada aniaya, saudara ya. Kalau ke gereja gitu, ya. Kalau gereja dibogemi, jangan nunggu ditutup karena itu. Kemarin atau hari-hari ini pandemi ini kan sudah mulai lebih bebas. Sebelumnya kan ada ibadah saudara ya, ditutup. Yang perlu kita renungkan adalah dampaknya untuk kita seperti apa. Itu yang membuat saya bisa sukacita atau sedih. Kalau pengaruhnya masih kuat kepada jemaat untuk tetap beribadah kepada Tuhan, orang iso di gereja, ya di rumah. Apalagi ada kita sudah usaha mati-matian. Gereja sekecil ini bisa YouTube-an, bisa Facebook-an. Beberapa orang tanya, kok iso Pak? Nah, pertanyaannya itu, pengaruh gereja terhadap hidup kita dulu sejauh. Apa pengaruhnya terus gini? Wah, beneran pray minggu, anak gereja. Nah, kalau dampaknya kepada kita sendiri seperti itu, saudara, betapa sedihnya kita. Ini saya tidak sedang ngoceki, saudara, karena ini menyangkut pelayanan saya juga. Apakah saya bisa memberi pengaruh kepada saudara ketika gereja tidak ada ibadah? Karena saudara sudah mendengar firman Tuhan, lalu bertumbuh di dalam iman, di dalam firman, sehingga bagi saudara tidak ibadah minggu itu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu. Bukan disambut dengan, beneran aku iso sepedaan, aku iso lungondi, atau membuat kita betul-betul rindu Tuhan kapan dibuka lagi. Oh, tapi ini sudah ada kok streaming, sudah ada kok Facebook, sudah ada kok. Lalu kita ikuti. Dampaknya sejauh mana? Itu baru intern kita. Dan itu bisa membuat kita, termasuk saya, sedih atau sukacita. Kenapa saudara saya katakan
mengatakan bahwa sekecil apapun gereja itu, jangkauannya yang diukur jauh atau tidak. Kenapa? Karena tugas-tugas kita sebagai gereja meliputi sampai ke ujung bumi. Perintah agung Tuhan, beritakan Injil. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil, ajarkan apa yang aku ajarkan kepada. Jadi jangkauan kita meliputi sampai ujung bumi. Tuhan tidak berkata begini, ya karena gerejamu kecil, kamu tidak usah sampai ke ujung bumi. Maka Injil Matius itu berbunyi kepada kita, pergilah kamu sampai ke Ngata. Enggak, saudara. Tetap ke ujung bumi. Jadikan semua bangsa muridku. Ayat itu tidak diganti, jadikan sebelahmu, tetanggamu, muridku. Ya Isa, saudara. Wah, mereka lihat hidup kita aja, mungkin mereka berpikir, wong Kristen minggu kok udah ibadah ya. Sementara orang teman-teman kita, saudara, Jumat setia sholat. Mereka lalu membandingkan, kok aneh ya? Kita ini Jumat sholat mesti, ke Jumat mesti. Kristen kok marah ya minggu. Jadi perintah kita tetap jangkauannya ujung bumi, saudara. Dengan kata lain, meskipun kita menyadari kecilnya kita dan gereja kita, Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah tugas dengan jangkauan yang tidak terbatas. Dia memiliki rencana yang sangat spesial kepada saudara dan saya. Nah, sebelum kita merenungkan sejauh mana pengaruh gereja dan hidup kita kepada sasar, mari kita lihat dulu sejauh mana pengaruhnya terhadap hidup saya. Mari saudara, kita rindu agar kita sadar, sekalipun kita kecil, sekalipun kita terbatas, tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan terpikat kepada saudara. Wah, luar biasa saudara. Ibu gembala aja ketika merasa saya mencintai dia, bolak-balik disaksikan ya, sampai saya rasanya piye gitu. Saya mendapat yang lebih baik, saya mendapat yang istimewa. Aku itu sampai dasku tak tekan-tekan ini. Itu anugerah dalam tanda petik. Loh, kita itu membuat Tuhan terpikat, saudara. Loh, kalau kita kok lele-lele ada Tuhan gitu. Masuk akal nggak? Kalau saudara betul-betul mendapat anugerah, membuat orang yang harusnya nggak terpikat kepada saudara terpikat. Harusnya saudara tidak diperhitungkan dan tidak masuk di dalam kegiatan bersama, lalu dipilih. Harusnya kita sadar, wow, Tuhan terpikat kepada saya dan saudara. Amin. 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 Yang dikatakan tadi, dia memilih kita. Wow. Nah, mari kita sekarang melihat saudara. Ternyata kecil itu tidak berarti tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang pertama saya mau memberi ilustrasi warna. Saudara tahu warna-warna ini? Satu kali saya masih berduit pada waktu itu ke toko buku, saya lihat buku-buku impor. Enggak saudara, dulu kalau ke toko buku,
bukan hanya buku-buku cetakan dalam negeri, saya juga lihat import, walaupun bahasa Inggrisnya orang tapi kan punya kamus, tapi kan bisa dicari. Dan satu kali saya tertarik, saudara, ada satu buku import yang sangat bagus tentang roda warna, tebel segini. Harganya jutaan. Karena full color, kertasnya luar biasa. Saya jadi tertarik beli. Dan waktu itu berduit sudah nggak masalah, jutaan nggak masalah. Wah, bagus banget, roda warna. Lalu dikai penjelasan spektrum, color, dan sebagainya. Kenapa saya tertarik? Dari buku itu saya baru tahu bahwa warna-warna di dunia ini sebetulnya terdiri dari 3 warna dasar, mung telu dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Jadi bukan hijau. Merah, kuning, biru, ya bukan merah, kuning, hijau. Nah, meletusnya Pas hijau. balon hijau, kalau sing ngamuk sing hijau. Cuma 3, saudara. Jadi kecil, mung telu. Tapi saudara tahu, semua warna yang luar biasa ini adalah hasil jangkauan eksperimen percobaan orang-orang yang arts, yang seni melukis warna, dan penelitian di situ. Dari 3 ini digabung-gabung, ini dengan ini 20%, jadi ini apa, saudara? Ya, biru sama, saya kebetulan ada contoh kecil. Ini loh warna dasar. Biru, merah, kuning. Cuma telu. Nek kuning dicampur biru jadinya hijau. Ya. Terus kalau merah digabung dengan biru jadinya ungu. Kalau merah digabung kuning jadinya merah muda. Ini bukan pink ya, apa ini? Orange. Lalu nek 3 digabung jadi 1, saudara. Kuning, biru, merah, jadinya hitam. Ini mung telu ini tok, saudara. Tapi orang-orang tidak hanya puas dengan 3 warna kecil, mung telu. Tapi digabung, jangkauannya, kentok warna ini, kentok warna ini. Dan saudara tahu, buku yang saya nggak jadi beli, yang tebelnya segini, itu merupakan hasil penelitian yang pasti, yang sudah dipraktekkan, dan hasilnya ada, warnanya macam-macam. Waktu itu saya sebetulnya mau beli, karena saya senang melukis, saudara. Wah, berarti aku bisa gabung. Terus aku kan buka toko cat. Wah. Dan sekarang toko cat hebat loh, saudara. Saudara mau warna apa? Ke toko cat sekarang. Nggak usah beli warna yang ini terus buat campur sendiri. Saudara bawa gambarnya. Misalnya pengen kayak rumah itu warnanya, tapi warnanya angel, terus foto, jebret, terus bawa ke toko cat. Aku pengen warna ini. Dia upload, saudara, gratis. Saya lihat di situ sudah ada juga ya. Oplosan warna cat. Ini satu contoh pertama, ilustrasi pertama. Kecil. Tapi kalau eksperimen terus dijangkau, nek iki tak campur iki piye, nek iki tak campur iki piye, nek iki wis campuran tak campur lagi iki dadine piye. Dengan ukuran-ukuran yang pas. Maka saya kagum ketika melihat buku itu, saudara. Sayangnya nggak jadi tak beli. Andai kata jadi tak beli kan sekarang bisa dipamer, saudara.
Dan saudara kan kagum lihat, bukunya tebal segini loh. Warnanya luar biasa. Ini membuktikan bahwa sekalipun kecil, sekalipun tidak macam-macam, tetapi ketika kita mau menjangkau, ingin melakukan sesuatu yang lebih, maka hasilnya kita sendiri akan kaget. Amin. Amin. Yes. Mari kita baca Injil Lukas pasal 12 ayat 27. Ternyata Tuhan juga mengurusi warna, saudara. Buku itu ditulis manusia, aku yakin kemampuannya dari Tuhan. Dan ketemu Lukas 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini bunga bakung, saudara. Bunga bakung itu bunga yang tidak mahal. Di Israel di mana-mana ada. Saya tidak tahu apakah itu bunga liar atau ditanam. Tetapi warna bunganya, saudara-saudara, wow, indah. Saya belum ke Israel, belum tahu bunga bakungnya sana kayak apa. Sama. Yang ke Israel aja juga belum tentu tahu bunga bakung. Taunya pohon ara ya. Salomo itu pakai pakaian, saudara, pasti dari toko kain yang paling mahal, pasti dari penjahit yang paling mahal, yang bisa memadukan warna, bisa memadukan gambar dan sebagainya, sehingga hasilnya, wow. Kalau orang lihat pakaiannya Salomo luar biasa. Ratu Sheba dari selatan yang dengar Salomo itu hebat loh. Hikmatnya, kerajaannya, cara ngatur keluarganya, cara ngatur semua. Wah, lalu dia datang untuk melihat. Lalu dia kelengar, saudara lihat. Wow, ketika ditanya nih, wah, aku hanya dengar separuhnya saja. Yang tak lihat ini jauh lebih bagus dari yang aku dengar. Dan saya yakin termasuk Ratu Sheba kan wedok, saudara. Saya yakin pasti dia melirik model pakaian. Ya atau ya? Iya. Saya itu ketemu pertemuan terus pulang ditanya istri saya waktu itu, kamu lihat enggak ibu ini? Lihat, pakaiannya apa? Orang ngerti. Karena laki-laki tidak akan lihat sampai, kecuali ada perhatian khusus, saudara ya. Ada model jas yang bagus, pasti aku mentel. Nek perlu diem-diem tak foto gitu ya. Terus kok ditembak ke penjahit. Ini Ratu Sheba ke Sulaiman, Raja Salomo. Aku yakin dia pasti lihat pakaiannya. Wow, bojoku ora kayak gini. Bagus banget. Tapi saudara lihat firman Tuhan dibandingkan dengan bunga bakung, pemahamanku bunga bakung itu bunga yang di mana-mana ada. Pakaian Salomo tidak seindah warna bunga bakung. Kecil. Orang dianggap, orang diregani, saudara. Saya tidak tahu kalau dijual di pasar bunga, pasar taman itu laku pion. Enggak tahu. Kecuali ada permainan, saudara ya. Dulu kan ada permainan, jemani tahu-tahu ratusan juta. Sampai banyak orang gendeng dan ada yang bunuh diri.
Ada yang bakar anak istri. Karena jemaninya ditawar orang sangat tinggi, orang dikeke. Ternyata sesuk hilang dicolong wong, gendeng. Ada yang sampai bunuh diri. Bunga bakung warnanya luar biasa. Dan saudara mau perbandingan terjemahan lain, ini terjemahan bahasa Inggris, Message, terjemahan bebas, mengatakan begini: pergilah ke ladang dan perhatikanlah bunga-bunga liar. Mereka tidak repot-repot dengan penampilan mereka. Jadi bunga liar, saudara, ternyata itu mereka nggak repot dengan penampilan mereka, liar, muncul apa adanya. Saudara kalau lihat orang-orang gila itu, mereka nggak pusing dengan penampilan mereka. Hari ini aku mau pakai apa? Enggak, apa adanya. Sampai jadi pembicaraan, saudara. Bahkan saya tidak tahu sampai diteliti enggak. Kok orang-orang wong edan kena COVID-19 ya? Sehingga ada yang guyon-guyon kue nek gelem ora kena COVID dadi edan. Ya karena nggak terdeteksi. Tidak repot-repot dengan penampilan mereka, tetapi pernahkah engkau melihat ini? Ini sangat menarik. Warna dan bentuk serupa itu jelas disebut di terjemahan ini. Warna dan bentuk, berarti bunga liar itu bentuknya sangat bagus. Yang membentuk siapa? Petani? Bukan. No. Tuhan. Amin. Warnanya tidak ada yang serupa itu. Paduan warnanya luar biasa. Saudara, ini ilustrasi pertama, kecil tapi sangat menarik. Jangkauannya membuat orang tertarik, membuat Tuhan terpikat dan memilih. Sampai ini warna bunga liar itu loh, Yesus ambil di dalam firman Tuhan. Padahal warna itu mau terdiri dari 3 warna kaca: merah, kuning, biru. Dan kalau kita masih di GBDI, lambang GBDI warnanya ini merah, kuning, biru. GIA bukan merah, kuning, biru. GIA Ciro, belahan bumi, ya, bukan belahan bumi, gambar bumi, dunia, lalu di tengahnya sentral ada Ciro. Ciro itu CHR, ya, C itu CH, Ro itu R, Ciro, Kristus, Christ, Kristus yang menjadi pusat gereja dan menjangkau dunia. Itu lambang, logo dari GIA. Itu ilustrasi pertama. Ilustrasi yang kedua, saudara, kemarin saya sudah gambar di doa pengerja. Jangan kaget, lukisan saya jangan dibandingkan bunga bakung ya. Loh, kok hilang? Ini lukisanku. Ini manusia, kepala, tubuh. Sekarang saya memberi ilustrasi, saudara-saudara. Manusia itu sebetulnya inti semua jangkauannya keluar hanya dilakukan, intinya maksud saya ya, 3 bagian tubuh. Yang pertama, kepala. Di kepala ada otak, itu pikiran. Kita digerakkan oleh pikiran kita. Apa yang saudara pikirkan, itulah saudara. Yang kedua, hati.
Hati itu di antara dua jantung, saudara. Jantung kita dua, kanan kiri. Hati di tengah. Digerakkan hati itu perasaan. Apa yang saudara lakukan semua kan dari pikiran lalu dirasa, toh? Dipikir-pikir, dirasa. Dipikir-pikir, dirasa. Kadang-kadang menurut pikiran apa, tapi dirasa. Aduh, enak, gue tersinggung. Ya. Ya, lalu baru setelah gatuk antara pikiran dan perasaan, apa? Melakukan tanah, dikerjakan pekerjaan pelayan. Seluruh jadwal hidup kita dikendalikan oleh tiga ini. Pikiran, perasaan, hasrat, semangat, minat, keinginan yang kuat. Lalu tangan, kerja, melakukan. Nah, dari tiga bagian, mung telu, warna tadi juga mung telu, kita melakukan banyak apa saja yang tak terbatas. Kepala bicara mengenai pikiran, otak pengajaran kalau gereja. Gereja ini kecil, tapi pengajaran disampaikan. Amin. Bahkan kemarin saya katakan, waktu perjamuan Tuhan, belum selesai. Nanti perjamuan Tuhan saya akan lanjutkan, supaya kita makin ngerti. Dan saya katakan di doa pengerjaan, bukan karena kesombongan, tetapi karena ingin kepada jemaat menghargai. Ini Tuhan sudah buka untuk kita. Saya belum pernah mendengar khotbah seperti itu sampai pendeta-pendeta luar negeri. Tapi Tuhan kasih itu kepada kita. Amin. Saudara kecil, tapi Tuhan berpikat kepada kita. Amin. Dan Dia buka. Igil. Dan saya senang, sekalipun mewah sekali, tetapi di tempat ini saya bisa mengajarkan apa yang saya dapat dari Tuhan. Amin. Dan saya bisa mengajar lebih banyak di tempat ini daripada di Kudus. Haleluya. Di Kudus memang tergantung kepada saya. Tetapi tidak mungkin saya khotbah tiap minggu di Kudus. Saya hanya khotbah minggu pertama tok. 1 bulan, 1 kali. Di sini saya dikasih leluasa sama Ibu Bendara. Kadang-kadang dia sampai kepenaan. Cuma 3, saudara. Pikiran, pengajaran kepada kita diberikan, firman dibuka. Dampaknya saya berdoa agar dampak firman Tuhan yang saudara dengar, sekalipun kita kecil, tapi dampaknya besar. Amin. Yang kedua, perasaan itu nyambut. Nah, perasaan kita seperti apa, saudara, ketika kita dengar firman Tuhan, pengajaran masuk, perasaan kita apa? Itu betul-betul firman Tuhan yang disampaikan, kita terima dari Tuhan. Di Alkitab dikatakan, banyak jemaat yang menerima pengajaran hamba-hamba Tuhan sebagai firman Tuhan yang disampaikan, dan mereka melakukannya. Tetapi ada juga orang yang menerima pengajaran dengan perasaan yang beda. Kalau tidak gatok, saudara, tidak jalan. Di dalam Mesgar, kita sampai ke Kisah Rasul pasal 20 berapa waktu itu. Rasul Paulus diundang Felix, ya. Felix itu ngerti banyak tentang kekristenan, mengenai agama Yahudi dan Nasrani waktu itu. Lalu ketika Paulus mengajar kebenaran dalam bentuk diskusi itu bisa tukar pikiran.
Nek khotbah kan ora iso tukar pikiran. Diskusi itu bisa tukar pikiran. Ketika Rasul Paulus menyampaikan kebenaran yang tidak disukai oleh Felix, apa yang dilakukan oleh Felix itu kisah para rasul ya, Mesga. Rasul Paulus ora diundang maneh. Mandek. Karena apa? Yang disampaikan itu nyelekit. Itu perasaan ya. Yang disampaikan nyelekit itu betul. Saya ngalami sering nyelekit, saudara. Ketika saya baca sendiri negur waduh. Ketika orang lain ngajar atau saksi lalu itu kena ke saya, aduh nyelekit. Tinggal respon kita. Saya kasih ilustrasi itu sudah. Ketika tangan saya luka, kalau yang satu tidak luka, tangan ini orang apa ya. Tapi ketika tangan saya ini cantengan misalnya gitu ya, kesenggol, aduh, sakit dong. Kenapa? Dia mau cantengan. Nek orang kok cantengan, orang kosong, orang enggak. Tapi karena ada cantengan, kena apa yang saya lakukan? Juatos orangnya? Enggak. Oh, cantengan, harus cepat mari ya, supaya lain kali saya ketabrak orang-orang. Amin? Amin. Masuk akal? Masuk akal. Tapi kita enggak, sering kali cantengan dijaluk terus. Orangnya yang dijatuh, uangnya yang dimusuhi, tapi cantengan dirawat. Betul atau salah? Nah, kini saudara masih bisa milih betul, milih salah ya. Karena saya tanya supaya saudara tidak saya pilih lagi. Salah atau salah? Pikiran, perasaan. Ketika ini nyambung saudara, maka tangan bekerja. Amin. Amin. Cuma 3. Pikiran, perasaan, tangan. Sehingga saya baca ada renungan, saya sudah kasih di doa pengerja, jemaat giat, cara-cara merenungkan firman Tuhan. Sudah 2 cara ya, PTP, lalu taat. Lalu ini ada lagi saudara, nanti tak sampaikan di BA group, yaitu model pikiran kepala, hati, tangan. Head, heart, hand. Daniel Ong, anaknya Om Barnabas Ong, Australia. Head, heart, hand. Tapi dia balik heart dulu. Heart, head, hand. Hati, pikiran, tangan. Jadi selalu setiap perenungan, pengajaran, lalu apa yang dilakukan? Ini kecil, telu. Tapi saudara tahu perpaduan dari hati saudara, pikiran saudara, dan tangan saudara bisa melakukan banyak hal yang tak terduga. Amin. Baik atau tidak baik. Amin. Saya rasa 2 analogi aja dulu, saudara ya. Ya, kecil. Engkau kecil, kita kecil. Dan Tuhan kasih contoh-contoh yang kecil-kecil itu Pak ya. Sudah 2 contoh ya. Warna, mungkin merah, kuning, biru. Hidup kita mungtelu. Hati, pikiran, tangan. Heart, head, hand. Orang bawa-bawa.
Maka dari yang kecil itu, perpaduan itu, warna itu bisa luar biasa. Pikiran, hati, dan tangan saudara, wow, bisa menguasai dunia, bisa menaklukkan bumi. Amin. Amin. Maka jangan merasa kita raiso popo cilik. Tuhan bersikap kepada saudara, Tuhan memilih saudara, dan melalui saudara Tuhan bisa menjangkau hal-hal yang besar. Amin. Dan bicara soal ini, saudara, saya tutup dengan pesan khusus kepada kita semua. Mari, pelayanan di tempat ini nanti sistemnya kebersamaan.